Cek, saudara. Bapak Yance kasih turun lagi sedikit. Kasih turun sedikit. Kasih turun sedikit. Suaranya besar sekali. Tes. Besarnya. Cek, saudara. Cek, 1, 2. Belum, Beb. Ngecek. Tes. Tes. Cek, 1. Tes. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya pada malam ini seberapa kita yang hadir tidak mengurangi rasa syukur kita di hadapan Tuhan, amin. Kita tahu bahwa dalam Matius 18 ayat 20 dibilang begini, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita percaya bahwa kita lebih dari 2 dan 3 orang, amin. Amin. Kalau kita bersepakat di dalam Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita mau datang berdoa buat Tuhan, kita datang bersekutu buat Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita akan memulaikan ibadah kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami.
Tidak henti-hentinya Tuhan kami menaikkan limpah syukur kami kepada Engkau, di mana atas kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau di sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi hingga malam ini Tuhan, kami boleh melaksanakan segala aktivitas kami. Kalau kami pada malam ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, dan kami boleh melalui setiap segala sesuatu yang kami lakukan dan kerjakan. Kami percaya semua karena bukti penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur kalau dimana pada malam ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mengambil pilihan Tuhan untuk datang ke rumah-Mu. Kami datang untuk memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan berkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biar kami tahu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Mari Tuhan ambil alih ibadah ini Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah ini Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan pada malam ini. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas kehidupan kami. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas kehidupan kami semua yang ada pada malam ini. Bagi teman-teman kami Tuhan yang belum sempat hadir atau mungkin yang sedang dalam perjalanan, mari Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan penuh selamat tanpa kekurangan satu apapun. Biarlah Tuhan kami sama-sama datang untuk memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami membuka ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami minta Engkau Tuhan, kami minta Roh Kudus hadir di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami. Amin. Kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian dari awal. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Kudus. Mari kita siapkan hati kita, buka hati kita, buka kedua tangan kita. Ku buka hati, ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami,
Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bangga jadi anak-anak Tuhan. Kami bangga menjadi pilihan Tuhan di tempat ini. Kami bangga menjadi umat pilihan Tuhan. Hadirlah Tuhan. Terima kasih. Naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Kebaikan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Satu kalimat, dua kalimat. Kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami mau mengangkat tangan kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau memandang kekudusan kami kepada Engkau Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji Engkau Tuhan, kami merasakan ada hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kita bangkit berdiri. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi, angkat tanganmu. Angkat. Amin. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, kami percaya Tuhan bahwa setiap pujian kami adalah pujian yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini Tuhan, hati kami siap untuk memuji Tuhan. Kami akan bertepuk tangan buat Tuhan. Kami akan bersorak bagi nama Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, sarak ucapkan, katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Coba semangatnya dulu dong. Mana semangatku? Ini semangatku. Coba saya mau lihat dulu. Anak-anak muda, di sini kita masih anak-anak muda kan? Tidak ada anak-anak muda jompo kan? Tidak ada kan? Coba yang merasa anak-anak muda jompo siapa? Ada? Ada? Enggak ada? Oke, coba kalau saya tanya, mana semangatku? Ini semangatku, ya. Lebih semangatnya, jangan mau kalah dengan orang-orang tua kita, ya. Mana semangatku? Ini semangatku. Ulang, enggak semangat saya rasa. Ulang, masih belum semangat ini, muka-muka belum makan kayaknya. Ulang, ya. Betel Youth, mana semangatmu? Ini semangatku. Haleluya, kita siap untuk memuji Tuhan, amin. 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 Terpujilah namamu Tuhan. Semua tepuk tangan dong. Lebih semangat lagi tepuk tangannya.
Tuhan. Amin. Lebih semangat lagi. Nanti kalau kita datang lagi untuk Tuhan, lebih semangat lagi. Ya, lebih semangat lagi kalau kita memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, lebih semangat lagi ya. Oke, puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita akan diisi oleh firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kehidupan kita. Tanpa firman kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Terkadang dalam kehidupan kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tiada yang seperti Engkau. Seperti Engkau, begitu mengasihi, begitu mengasihiku, Kau Tuhan. Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan. Sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan. Sanggup menjawab seluruh seru doaku. Seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan. Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Tiada Allah lain seperti Engkau Tuhan.
Kami percaya bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Kami percaya bahwa setiap doa kami, seru doa kami Tuhan, Engkau mampu menjawabnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada malam ini Tuhan, hati kami siap untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Engkau meteraikanlah setiap benih firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan, bukan hanya sebatas kami mendengarkannya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan Kau boleh menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang boleh senantiasa takut akan Tuhan dan selalu mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Memberkati Tuhan, Om Beni yang akan menyampaikan menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Mari Engkau urapi ia dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah apa yang setiap ia perkatakan, apa yang setiap ia katakan sesuai dengan seturut kehendak Allah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan pemain musik ambil tempat. Ya, pemain musik jangan ke belakang, bangku depan masih kosong. Bung Jack. Ya, puji Tuhan. Salam. Ya, bagaimana kabar anak muda? Luar biasa? Amin. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah youth, ya. Dan beberapa orang ini wajahnya sangat excited. Ya. Sangat exciting. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Mau? Ya, karena beberapa akan mengikuti kegiatan retreat youth se-Sulawesi Tenggara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, ya. Oke. Jadi ingat ya, di sana bukan dalam rangka sekedar liburan, sekedar mengisi liburan, tetapi di sana Anda semua pergi untuk supaya Tuhan dipermuliakan melalui kalian. Amin. Ya. Oke. Ya. Ingat, jaga hati, jaga mata. Oke. Ya. Malam hari ini kita akan bicara soal anak muda. Saya rasa hal yang sudah sering dibicarakan, ya, sudah sering disampaikan. Persoalan mengenai anak muda, ya. Dan kalau kalian lihat sampai dengan saat ini, sesungguhnya anak muda itu butuh yang namanya contoh. Butuh contoh, butuh teladan, dan harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Amin. Ya. Menjadi terang dan garam. Abi bilang, wah, ini kayaknya ini calon-calon juara 1 dalam retreat nanti nih kalau ada pertandingan. Haleluya. Amin. Ya. Oke. Ya. Anda perlu contoh, tetapi Anda semua harus jadi contoh. Amin. Ya. Saya pernah bilang, kalau Anda tidak dapatkan teladan, tidak dapatkan contoh di dalam hidupmu sehari-hari, maka yang harus Anda lakukan adalah apa? Kalau di dalam hidupmu
Di sekeliling hidupmu tidak ada yang bisa kau jadikan contoh, tidak ada yang dapat kau lihat teladan di sekeliling hidupmu. Apa yang harus engkau lakukan? Kita yang menjadi contoh. Amin. Kitalah yang harus menjadi teladan. Jangan tunggu sampai teladan dan contoh itu muncul di hadapanmu. Ya. Tapi Andalah yang harus muncul menjadi sebuah contoh dan teladan dalam hidup. Amin. Ya. Oke. Karena engkau bisa melihat dengan sangat luas dan dengan pandangan yang terbuka lebar. Saat ini bukan hanya anak-anak muda, tetapi banyak orang tua sekalipun tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan. Betul atau betul? Ya. Oke. Makanya tidak heran toh banyak anak-anak sekarang perkataannya itu tidak usah dulu dari perbuatan. Perkataannya dulu. Perkataannya dulu. Yang keluar dari buah pikiran. Ya. Dari dalam pikiran mengeluarkan perkataan. Nah, tidak jarang kita dengar perkataan-perkataan kotor lah, perkataan-perkataan yang tidak membangun lah, itu keluar baik dari dalam mulut orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang tua yang kemudian dicontohi oleh orang-orang muda, bahkan anak-anak. Betul tidak? Ya. Dan tidak sedikit pelaku-pelakunya adalah orang-orang percaya, orang-orang karesteng. Orang-orang pengikut Tuhan Yesus. Tidak sedikit. Ya. Maka hal-hal seperti ini kan menjadi miris kalau kita dapati di dalam hidup. Ya. Rasul Paulus berkata kepada anak rohaninya. Siapa anak rohani Rasul Paulus? Siapa? Bung Jack? Siapa calon ibu dokter? Timotius. Memang tidak heran. Kedokteran. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan dong. Semua karena Tuhan. Amin, Sisi. Ya, semua karena Tuhan, ya. Kesaksian dulu. Sebentar baru kesaksian, ya. Oke. Rasul Paulus berkata kepada anak rohaninya, seorang muda, ya, yang masih sangat muda, yang bernama Timotius. Ya, saya bacakan saja. Kalian dengarkan ini. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya. Maksudnya ini apa? Engkau punya tanggung jawab. Kasih tahu masih di pinggir kananmu. Kau bertanggung jawab. Masing-masing kalian bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab oleh karena apa? Kalian punya tanggung jawab supaya orang lain tidak menganggap remeh kalian karena kalian masih muda. Paham? Ya. Kan standarnya dunia kan orang muda kan itu orang yang kurang berpengalaman, betul? Orang yang kurang bijak, orang yang kurang berhikmat, orang yang masih pengetahuannya masih cetek setai kuku, ya.
Kurang makan apa? Kurang makan sayur. Kurang makan asam Jawa. Kurang makan asam garam. Ya. Enggak apa-apa. Karena kalau terlalu banyak makan garam, kolesterol naik. Darah tinggimu naik, ya. Oke? Kurang berpengalaman. Betul memang. Itu prinsip dunia. Itu standar dunia. Tapi tanggung jawabmu adalah berkomitmen supaya orang jangan anggap kau rendah, jangan anggap kau tidak berpengalaman karena kau masih muda. Amin. Ya. Ini satu bentuk tanggung jawab sebenarnya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya. Maka ambillah tanggung jawab ini masing-masing dari kalian supaya orang tidak anggap kamu remeh sebagai orang muda. Jadi di malam hari ini berkomitmenlah dalam dirimu, ya, saya mau ambil tanggung jawab ini supaya orang-orang tidak menganggap saya remeh, menganggap saya rendah karena saya masih muda. Dengan cara apa? Pertama, Rasul Paulus bilang kepada Timotius, jadilah teladan, amin, bagi orang-orang percaya. Kalau terjemahan versi King James atau New English Translation diberi kata example. Ya. Apa itu artinya example? Contoh. Ya. Contoh. Jadilah contoh. Ya. Jadilah contoh. Dalam terjemahan lain saya pernah baca, jadi pattern. Ada yang pernah dengar kata ini pattern? Hah? Pattern. Pola. Ya. Jadilah pola. Yang pernah lihat tukang jahit bekerja pasti paham dengan pola. Kalau tukang jahit salah bikin pola, selesai kau. Kau mau bikin kebayamu di bawah lutut, salah dia bikin pola, salah dia gunting pola, bisa-bisa 2 jengkal di atas lutut. Bahaya. Tuh. Jangan juga kalian ukur. Ya. Maka kalau polanya rusak, kalau tukang jahit itu, saya pernah lihat tukang jahit bikin pola, dia bikin dulu di selembar kertas. Entah kertas manila, kertas koran, dia bikin. Habis itu polanya sudah dia bikin, ya, dia tempel di atas kain yang akan dijadikan pakaian. Dia ikuti, dia garis, pakai pola yang dia buat dari kertas. Setelah itu kainnya dia gunting, ikut garis dari pola yang dia buat. Kalau dia salah bikin pola, maka guntingan kainnya akan salah jadinya nanti. Mengerti? Maka kalau kalian salah jadi contoh, maka kalau kalian keliru menjadi contoh, maka yang mencontohi kalian akan berada dalam kekeliruan yang kalian timbulkan. Betul? Paham? Oleh sebab itu Alkitab bilang melalui Rasul Paulus, jadilah contoh, jadilah teladan. Amin. Ya. Mau jadi contoh yang baik atau contoh yang buruk? Contoh yang baik. Amin. Ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Ya. Kasih tahu samping kananmu, jaga mulutmu. Ya.
Oke. Lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan mulutmu. Ya. Betul itu. Peribahasa bilang begini. Mulutmu adalah harimaumu. Ya. Salah kau bicara. Toh? Maka hati-hati dengan perkataanmu. Ya. Perkataan itu adalah buah dari pemikiran. Amin. Perkataan yang buruk keluar, perkataan yang tidak membangun itu keluar, berarti di sininya bukan kosong, kotor. Kalau kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, berarti di sininya juga. Kalau kata-kata yang tidak membangun keluar dari mulutmu, berarti di sininya juga isinya tidak. Ya. Suatu hari ada 2 orang kakak beradik, masih muda, usia ya kita bilanglah usia remaja. Ya. Mereka kalau bertengkar selalu tidak panggil nama. Panggilnya apa? Apa Sisi? Kasih besar saja Sisi. Kalau mereka bertengkar begini, sudah nama mereka itu sudah tidak ada. Hei an, tik 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 tik. Woi an, tik 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 tik. Ya? Maka waktu saya dengar mereka bermodel pertengkaran seperti itu, ya, kebetulan di rumah itu ada beberapa ekor anjing, namanya bukan, namanya itu Triko dan Molly, ya. Jadi waktu mereka bertengkar, saking jengkelnya saya dengar mereka bertengkar dengan cara yang tidak sopan begitu. Saya panggil mereka. Tapi saya tidak panggil pakai nama mereka. Saya panggil mereka, Triko, Molly sini dulu. Habis mereka saling memanggil dengan cara panggil yang tidak benar, ya. Maka jangan sembarang bicara, ya. Jangan sembarang panggil temanmu di sekolah dengan perkataan yang tidak benar, yang tidak membangun, yang kotor, ya. Amin. Adakah pelakunya di sini? Adakah pelakunya di sini? Ya, yang jujur mantap lah, ya. Berhenti ya, berhenti. Ya. Berhenti. Ya. Berhenti. Nanti kalian terbiasa panggil temanmu monyet misalnya. Besok tiba-tiba kalau dia sudah panjat-panjat tiang listrik. Ya. Oke. Yang pertama itu, jadilah contoh dalam perkataanmu. Ya. Caramu memanggil seseorang, panggillah dengan namanya yang benar, oke? Dulu kami juga biasa punya kebiasaan panggil teman itu dengan nama orang tuanya, kadang-kadang, ya. Dulu, ya. Stop. Orang tua memberi nama kepada anaknya itu dengan kesungguhan hatinya, ya, dengan keseriusan memberi nama buat anaknya. Maka panggillah teman-temanmu atau siapa saja dalam lingkungan pergaulanmu dengan nama yang diberi oleh orang tua mereka. Oke? Setuju? Ya.
Dalam perkataan apapun, beri nasihat kepada temanmu yang lagi susah, ya. Beri penghiburan kepada teman-temanmu yang lagi ada dalam kesusahan, ya. Oke. Yang kedua, dalam tingkah lakumu, ya. Dalam perbuatanmu, ya. Jadilah contoh, ya. Dalam tingkah lakumu itu apa saja misalnya? Di sekolah, perbuatan-perbuatan yang harus muncul, teraktualisasi melalui cara hidupmu di sekolah, haruslah perbuatan-perbuatan yang terpuji. Amin. Ya. Dan dimulai dari rumah masing-masing. Ya, ingat ya. Dimulai dari rumahmu masing-masing. Tingkah lakumu harus menjadi tingkah laku yang dapat dijadikan contoh oleh siapapun. Amin. Ya. Oke. Harus itu. Karena anak-anak muda sekarang jujur saja banyak kehilangan contoh yang benar. Maka sudah saatnya kalian harus menjadi contoh. Amin. Ya. Yang berikut, dalam kasihmu. Ya. Dalam kasihmu. Amin. Tuhan sudah menyatakan kasihnya bagi kita melalui Kristus. Dan lewat kematiannya, Dia mengampuni dosa dan pelanggaran kita semua sebagai orang berdosa. Amin. Maka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, jadilah contoh juga dalam hal mengasihi, memberi kasih. Amin. Dan memberi kasih itu bukan hanya kepada sesamamu orang percaya, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Semua harus dikasihi, tidak pandang bulu. Amin. Karena Yesus mati buat siapapun. Yesus menanggung dosa siapapun. Amin. Yesus menanggung dosa seisi dunia. Ya. Dan sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima kasih Yesus itu, semua kalian, kita semua bertanggung jawab untuk memberi contoh kasih itu kepada orang lain. Amin. Ya. Jangan ikut-ikutan yang lain yang hanya pikir mengasihi hanya untuk satu golongan tertentu. No. Tapi sebagai pengikut Tuhan Yesus, kasih itu harus dirasakan oleh bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Ya. Di sekolahmu mungkin, di lingkunganmu mungkin berkomunitas. Ada orang-orang mungkin yang belum mengenal Yesus, belum percaya kepada Yesus, atau menolak Yesus dalam hidupnya. Tidak jadi soal, tetapi kalianlah semua yang harus menjadi contoh, memperlihatkan kasih itu kepada mereka. Amin. Ya. Dan yang terakhir, jadilah contoh dalam kesucianmu. Amin. Jaga hidupmu anak muda. Amin. Ya. Amin. Jaga kehidupanmu. Ya. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagimu. Amin. Ya. Jaga hidupmu supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Ya. Alkitab berkata dalam bagian lain, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang ya. Oke? Jaga hidupmu.
Jadi teladan di dalam kesucianmu. Karena sekarang ini aduh, maaf kata ya, ku buka medsos, waduh Tuhan Yesus. Anak-anak muda sudah tidak peduli lagi. Ya. Sudah tidak pusing lagi dengan perkara menjaga kehidupannya kudus. Memamerkan ketidaksenonohan di media sosial. Betul tidak? Jangan tunduk-tunduk. Ya. Betul atau betul? Ya. Main TikTok dengan model sembarangan. Ya. Main TikTok tidak tahu aturan. Di sini tidak ada, betul? Amin. Di sini tidak ada. Di Jakarta banyak. Betul? Tapi persoalannya banyak orang Jakarta datang sini ajar kalian. Betul atau tidak? Tidak ya? Tidak ya? Oke. Jadi jangan sembarangan ya. Jadilah teladan. Amin. Ya. Bermedsoslah yang benar. Amin. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Bertiktok-tiktokan silakanlah. Tapi tiktokanlah yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya. Jadi malam hari ini ada 4 hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dan pesan ini tentunya juga berlaku buat kalian semua sebagai anak-anak muda dan kita semua sebagai orang percaya. Jadilah contoh. Ya. Pertama, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya. Ambil tanggung jawab ini sebagai orang-orang yang tidak mau dianggap rendah karena engkau masih muda. Mengambil tanggung jawab ini dengan cara menjadi contoh. Ya. Menjadi contoh, menjadi pola bagi orang percaya melalui apa? Perkataanmu, lisanmu, bibirmu, mulutmu. Yang berikut melalui tingkah lakumu, ya, perilakumu di mana saja, di rumah, di sekolah, di tempatmu berkomunitas. Jadilah contoh, jadilah pola di dalam kasih. Dan yang terakhir, jadilah pola, jadilah contoh dalam menjaga kesucian, kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Oke. Di zaman medsos yang semakin terbuka lebar ini, yang semakin luas, gampang diakses, kalian pun bisa menjadi contoh melalui ini. Amin. Ya. Apalagi ke depan kita tidak tahu ya, kecanggihan teknologi akan menjadi seperti apa nanti. Ya. Tetaplah jaga hidupmu untuk tetap menjadi teladan. Ya. Baik dari saat malam hari ini sampai seterusnya di masa kalian nanti ke depan akan menghadapi kehidupan yang semakin banyak tantangannya. Ya. Baik dalam dunia pergaulan, dunia pendidikan yang jenjangnya akan semakin tinggi, kemudian nanti memasuki dunia kerja, ya, dan sampai seterusnya, ya. Jadilah contoh. Oke, kasih tahu kiri kananmu, jadi kau contoh, ya, jadilah contoh. Oke, ini yang bisa kita renungkan bersama-sama. Tentunya bukan hanya kalian sebagai anak-anak muda, tetapi saya juga sebagai orang tua yang sudah punya anak 3 ya dalam keluarga harus berkomitmen juga memaksa diri
mengambil tanggung jawab untuk menjadi contoh, pola dan teladan. Oke, mari kita berdoa. Ya, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bersama-sama anak-anak muda-Mu telah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami semua, ajar kami ya Roh Kudus, bukakan kami terus pengertian selebar-lebarnya akan firman-Mu, supaya kami mengerti bahwa sebagai orang muda kami wajib dan bertanggung jawab untuk menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang percaya dan tentunya juga bagi orang-orang di sekeliling kami sebagai anak-anak muda. Menjadi contoh dalam perkataan kami, menjadi contoh dalam perilaku kami, menjadi contoh dalam kasih dan di dalam menjaga kekudusan dan kesucian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan, mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah masa muda kami menjadi masa muda yang terus memuliakan nama Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk beberapa anak-anak muda-Mu yang pada minggu ke depan akan berangkat ke Kendari mengikuti retreat pemuda GBI se-Sulawesi Tenggara. Tuhan, berkatilah anak-anak muda-Mu yang akan mengambil bagian di dalam kegiatan retreat ini. Semua yang dibutuhkan dalam perjalanan menuju Kendari, hamba berdoa biarlah Tuhan mencukupkan. Tuhan memberkati usaha dana yang dikerjakan, yang sudah dilakukan dan nantinya akan dikerjakan lagi untuk penggalangan dana kedua. Biarlah Tuhan memberkati orang-orang yang juga terlibat di dalam pembelian bazar yang akan dikerjakan nanti. Dan semua biarlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak muda yang akan mengikuti kegiatan ini Tuhan berkati, beri kesehatan bagi mereka, beri kekuatan, perlindungan Tuhan atas mereka berlaku di dalam perjalanan mereka nantinya menuju ke Kendari. Bahkan biarlah di dalam kegiatan yang akan dilakukan nanti, anak-anak muda-Mu yang akan berangkat ke sana, mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan melalui keikutsertaan mereka. Panitia yang bekerja dalam kegiatan retreat ini Tuhan juga memberkati. Semua anak-anak muda yang akan terlibat dalam retreat ini Tuhan memberkati. Dari semua GBI se-Sulawesi Tenggara, biarlah kegiatan ini Tuhan berkati. Nama-Mu dipermuliakan lewat kegiatan ini. Bahkan anak-anak muda-Mu semua yang ikut akan boleh saling mengenal satu dengan yang lain, membangun hubungan yang baik satu dengan yang lain, dan tercipta kesatuan di antara kami sebagai anak-anak muda Tuhan yang tergabung di dalam sinode GBI yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ada pengumuman sebelum kita tutup? Oh iya, silakan pemain musik dan WL Singer kembali ke tempatnya masing-masing.
Haleluya. Saya percaya pada malam ini kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Semua yang diberkati, amin. Ya, saya bersyukur pada malam ini juga dari firman-Nya kita tadi saya diingatkan kembali beberapa tahun yang lalu. Saya mau cerita. Beberapa tahun yang lalu ketika saya masih seusia-usianya kalian ini, memang masih usia-usianya rasa ingin tahu, rasa ingin coba-mencoba, rasa bodoh amat dan rasa ingin memberontak. Saya dulu sama kayak usia kalian ini, kalau saya dikasih tahu, saya sering membantah, saya tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, saya menjadi anak yang keras kepala pada waktu itu. Tapi ketika Tuhan bawa saya, dan ayat ini juga mengingatkan saya bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Dulu saya dianggap rendah sama orang. Saya sering dikucilkan, saya sering dibully. Kalau kita tahu kalau kita di sekolah itu pasti sering dibully sama teman-temannya kita di sekolah. Siapa kalau di sekolah sering dibully? Pasti ada ya kan? Pasti ada. Pasti dari kita pernah. Saya zaman sekolah dulu saya dibully sama teman saya. Pokoknya di situ saya merasa saya memberontak. Saya sempat berkelahi sama teman saya, sempat pukul teman saya dulu. Tapi saya bersyukur dimana ketika Tuhan bawa saya kembali, ketika Tuhan panggil saya percaya bahwa apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupannya saya itu tidak akan sia-sia. Dan ketika Tuhan sudah pilih saya untuk saya melayani Tuhan, di situ saya belajar tentang bagaimana saya harus mengasihi, saya harus belajar bagaimana menjadi seseorang yang mempunyai perilaku yang baik, menjadi contoh yang baik, teladan yang baik seperti yang difirmankan tadi. Kita sebagai anak-anak muda, kita harus menjadi teladan, harus menjadi contoh yang baik. Sampai sekarang saya sebagai manusia tidak luput juga dari kesalahan. Mungkin dari kita juga kalau kita marah, kadang kita sering mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau buat saya bukan untuk mengelontarkan kata-kata kotor, tidak. Tapi amarah saya. Dan di sini saya diingatkan kembali bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai contoh dalam kehidupan kita harus menjadi contoh yang baik, teladan yang baik dalam perkataan kita, tingkah laku kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi contoh. Jangan contoh yang menjadi teladan dalam kita. Ya, puji Tuhan. Kita siapkan korban syukur kita. Namun sebelumnya itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan malam ini. Kami telah sedikit mendengarkan akan firman Tuhan. Kami telah diajarkan oleh firman Tuhan bahwa kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi teladan, contoh dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah masa muda kami ini Tuhan menjadi terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu ini yang telah menjadi saluran berkat baik kami. Biarlah pengurapan dari Roh Kudus terus mengalir dalam kehidupannya, keluarganya, usaha pekerjaan, pelayanannya semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada malam ini kami akan memberikan korban syukur kami. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami, setiap tangan-tangannya akan memberkati. Biarlah Tuhan yang kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap akan memberikan korban syukur kami dan kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku
akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Amin. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Harta kekayaan yang cukup berarti, cukup persembahkan, hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku, hanya ini Tuhan, ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku, nanti Punggung pimpin kita dalam doa berkat. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku, pakailah sebagai alatmu, seumur hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan, sekalipun kami masih muda, tetapi kami percaya Tuhan memakai kehidupan kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memperlengkapi semua anak-anak muda di tempat ini menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak muda yang luar biasa di hari-hari terakhir ini Tuhan. Jaga, lindungi mereka dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari pengaruh-pengaruh yang buruk, pergaulan-pergaulan yang buruk, tetapi mereka senantiasa kuat, teguh berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan akan senantiasa menyertai hidup mereka, Tuhan yang akan terus membimbing mereka untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Di mana saja mereka berada, di sekolah, di rumah, di teman-teman mereka, mereka boleh mempersembahkan hidup mereka bagi Engkau dan menjadi berkat bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan pulang. Mari Tuhan Engkau berkati kami semua. Mari kita mengangkat tangan. Tuhan yang akan memampukan engkau, Tuhan yang akan menyertai engkau, Tuhan yang akan menolong engkau untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Nya, menjadi anak yang kuat, yang teguh, yang mengasihi Tuhan, semakin percaya, semakin berharap dan semakin mengandalkan Tuhan. Di mana saja kalian berada, nama Tuhan dipermuliakan, dan kami percaya di mana saja engkau berada, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati engkau. Dan kami akan terus melihat perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan yang ajaib yang Tuhan nyatakan lewat kehidupan kalian semua. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami akhiri di ibadah kami di malam hari ini.
Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa besok ibadah. Oke? Ya, puji Tuhan. Beri salam dulu dong sama teman-temannya. Yang Tuhan Yesus baik. Selamat malam minggu. Doa apa ya?